Aneh ya, tim yang sudah 2 musim berturut-turut juara, tim yang benar-benar bikin sepak bola Indonesia hidup lagi, justru malah dihujat, dicaci, dibilang anak PSSI, dibilang hoki. Padahal, kalau bukan Persib yang berdiri di garis depan, siapa lagi yang bisa bikin nama Indonesia didengar di Asia? Kenapa ya? Setiap kali Persib naik selalu ada aja yang pengen narik mereka turun. Emang segitu susahnya ngelihat tim dari Bandung berjaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persib Pride of Bandung, selamat datang di channel Bobotoh paling panas. Jangan lupa like and subscribe ya, bro. Gaskeun. Ingat nggak waktu Persib cuma dianggap tim juara championship? Yang katanya cuma menang karena hoki, nggak akan konsisten kalau bukan format championship. Tapi nyatanya, 2 musim berturut-turut mereka jadi juara baik itu format championship maupun liga. Bukan cuma menang, tapi menang dengan gaya. Main sabar, elegan, dan disiplin, mereka bukan cuma ngumpulin poin, tapi juga ngumpulin rasa hormat. Dan di musim ini, mereka bukan lagi sekedar juara Indonesia, mereka juga satu-satunya klub yang bawa nama Indonesia ke kancah Asia. AFC Champions League 2, sesuatu yang nggak semua klub bisa capai. Tapi bukannya disambut dengan bangga, mereka justru disambut cibiran. Persib itu kayak pahlawan yang salah alamat, berjuang buat merah putih tapi diserang dari belakang. Main di luar negeri disorot media Asia, tapi di negeri sendiri malah dibilang tim badut Asia. Padahal kalau klub lain yang tampil di ACL pasti semua ramai dukung. Tapi giliran Persib yang muncul malah kalimat semoga cepat pulang. Miris bukan? Di saat mereka bawa nama Indonesia masih aja ada yang lebih memilih bawa ego kotanya masing-masing. Masalahnya cuma satu, Persib terlalu besar buat dikendalikan, terlalu kuat buat disetir opini, terlalu konsisten buat dibilang kebetulan. Dan di negeri ini di mana banyak pihak lebih suka atur-atur hasil, tim seperti Persib dianggap ancaman. Mereka main jujur, main keras, main dengan harga diri, dan yang paling bikin panas, Persib juara bukan karena bantuan, tapi karena kerja keras dan kesolidan. Itulah kenapa mereka dibenci bukan karena salah, tapi karena mereka sukses tanpa harus menjilat siapapun. 2 musim terakhir bukan cuma trofi, itu adalah pembuktian dari tim yang diremehkan jadi tim yang ditakuti. Dari ejekan tim puasa gelar jadi tim modern dengan karakter juara. Dan perjalanan itu nggak mudah. Pemain keluar masuk, pelatih berganti, tekanan dari media, tapi satu hal nggak pernah berubah. Mental juara. Di balik setiap selebrasi ada ribuan luka yang disembunyikan. Di balik setiap kemenangan ada ribuan hujatan yang ditelan mentah-mentah. Tapi Persib nggak pernah balas dengan kata-kata, mereka balas dengan prestasi. Rivalitas itu harusnya seru, harusnya jadi bahan adu gengsi, bukan adu benci. Tapi sekarang, tiap Persib juara yang muncul bukan respect, tapi alasan, wasitnya dibantulah, liga settingan lah, Persib dilindungin lah. Padahal yang mereka lihat cuma hasil, bukan proses panjang dari latihan, disiplin, dan semangat juara. Dan lucunya lagi, yang paling keras menghujat seringkali justru timnya nggak pernah angkat trofi. Dan bahkan juara hasil GIP dari Mafia. Persib itu kayak cermin buat sepak bola Indonesia. Dia ngasih gambaran tentang profesionalisme, konsistensi, dan finansial yang sehat. Tapi banyak yang nggak mau lihat cermin itu. Karena sadar diri mereka nggak punya mental yang sama. Persib bikin orang iri bukan karena arogan, tapi karena mereka buktiin hasil tanpa harus pamer. Dan itu yang paling nyakitin bagi para pembenci. Kalau kamu benar-benar cinta sepak bola Indonesia, harusnya kamu bangga lihat Persib berdiri di panggung Asia. Karena yang mereka bawa bukan cuma lambang Maung Bandung, tapi juga nama bangsa.
Sekarang gue tanya ke kalian, kenapa masih sulit buat kasih respect ke tim yang udah buktiin segalanya? Apakah kebencian itu lebih kuat dari rasa bangga? Tulis di kolom komentar, aku dukung sepak bola Indonesia tanpa benci. Dan kalau kamu bobotoh sejati, tekan tombol like biar dunia tahu. Juara bukan tentang omongan, tetapi tentang pembuktian.